Setelah lihat video lama, akhirnya view-nya semakin hari semakin ramai dan melihat banyak komentar yang salah mengartikan. Jadi, sini gue jelasin sedikit, tonton videonya sampai akhir. Let's go, mari opening dulu. Jadi ini gue bagi 3 bagian. Pertama sama baterai copotan, yang kedua baterai third party, yang ketiga baterai ori. Kita bahas yang pertama dulu, baterai copotan. Kalian tuh sebenarnya juga aneh, kenapa harus beli baterai copotan di pengepul-ngepul baterai atau yang notabene bilang baterainya masih sehat, masih bagus, padahal itu HP-nya sudah keluaran lama 2-3 tahun. Artinya kalian sendiri sudah sedekah kepada pengepul baterai tersebut. Iyalah, itu kan barang gacha, kalian nggak tahu kayak gimana, terus kalian nggak tahu dia belinya dari mana, pemakaiannya dari mana, bisa aja bilangnya rongsok atau gimana, kalian nggak kenal atau gimana, yang pasti itu barang gacha. Karena ini pastinya barang gacha, nggak jelas, nggak tahu dari mana asalnya, atau memang kalian kenal sama orangnya akhirnya kalian beli, atau memang dari orang servis terus baterainya dicolong, dilepas, terus bilangnya baterainya copotan. Dan kalian pasti nggak terima, marah atau anomali. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti gue ladenin di sini. Jadi untuk baterai copotan ini skip aja, daripada buang-buang duit, daripada kalian sedekah pada orangnya. Tapi kalau kalian mau sedekah juga nggak apa-apa, semua pengepul baterainya. Oke, lanjut. Kedua, baterai third party. Kalau baterai third party itu notabene seperti yang ini baterai third party, terus yang kayak gini, yang merek-merek third party. Ini harganya menurut sebagian orang ada yang lumayan, menurut sebagian orang ini baterainya murah karena bergaransi 1 tahun. Terus gue juga pernah nemu baterai-baterai yang seperti ini, ada third party, terus dia barangnya juga kadang-kadang gacha, nggak tahu kenapa, berapa dari 10 baterai 4-5 bisa gacha, jadi ditukar lagi, buang-buang waktu dan tenaga, dan kalian harus siap dengan resiko itu kalau baterai third party. Namanya juga third party, dia kan juga bikinnya banyak, terus di pabrikannya juga banyak, dilakukan pengetesannya yang nggak sebentar atau memang sebentar kita nggak tahu, terus dia kirim kan barangnya juga gacha, jadi nggak tahu gitu. Gua terakhir beli yang merek kaki panda yang buat Poco X3 NFC, itu di fuse-nya di bagian ininya nih, itu dia mesti ditekan banget. Akhirnya gua akalin pakai selotip yang penahan pengantar listrik, jadi gua tambahin lagi buat dia bisa ngecas baterainya, jadi fuse-nya baterainya stabil gitu. Nah itu kan salah satu yang bikin baterai itu jadi gacha juga kan, yang kayak gitu kan, untuk orang awam kan kadang nggak tahu ya. Jadi perlu pengalaman yang bagus, jam terbang yang tinggi, dan serahkan kepada ahlinya begitu. Kalau masih pemula, masih baru atau baru pakai sendiri, terus coba-coba beli baterai ini, pasang sendiri, gue lihat di YouTube gampang nih begini doang. Oh, itu tidak semudah yang Anda pikirkan sebetulnya. Oke, lanjut. Baterai ketiga itu baterai
ori aslinya. Nah ini baterai Poco X3 NFC, cuman ini kan yang bukan yang ori lah, ini bukan yang ori. Tadi yang orinya gue nggak nemu ada di mana. Nah kalau baterai ori itu sudah pasti ada serial numbernya, terus ada barcode-nya, garansinya resmi, cuman ada di service ada di service center, dan gratis biaya pemasangannya. Perbedaannya sama third party ini, yang ini harganya 2 kali lipat daripada third party. Third party ini misalnya harganya 150, 250, yang ini bisa sampai 500. Kenapa? Karena sudah include sama pasangnya. Terus sudah sama, kalau di Xiaomi ya, kalau di Xiaomi itu udah include pasangnya, terus garansi 1 tahun, sama pergantian 6 bulan, sama pemakaian 6 bulan itu bisa diganti yang baru, bisa kalau bermasalah dengan baterainya. Itu khusus Xiaomi yang gue tahu, nggak tahu kalau yang lain karena gue nggak punya handphone yang lain. Gue cuma ada Poco X3 NFC, Redmi Note 7, Redmi Note 8 itu baterainya masih ada. Kalau untuk yang lain gue nggak tahu. Kalau lu mau minjemin gue, kalau baterainya rusak terus gue garansi sih boleh. Cuma nanti gue resikonya gue bikin videonya. Oke, dari ketiga itu penjelasan gue kurang detail, nanti lu tulis di kolom komentar. Kita nanti berdiskusi lagi. Kalau lu nggak seneng nggak apa-apa, tulis di kolom komentar, kita adu debat siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Jadi solusinya gimana nih buat gue yang masih awam atau nggak ngerti? Paling lu kalau nggak ngerti bisa bawa ke tempat servis resminya. Kalau Xiaomi ke service center Xiaomi, kalau Samsung ya bawa ke service center Samsung. Harganya memang mahal tapi masih worth it lah. Udah free biaya pemasangan, ada garansi resminya. Tapi gue kadang-kadang juga kesel sih sama kalian ya, beli HP baru ya, HP itu udah 5 tahun. Nah nih jeleknya orang Indonesia, 5 tahun itu minimal lu udah ganti HP. Cuman anehnya di kita tuh masih dipakai gitu, kadang-kadang gue nggak ngerti kenapa. Sebetulnya kan lo beli handphone itu ada value-nya, jadi harusnya udah ganti HP. Karena di luar negeri sendiri tahu sendiri kan, berapa tahun dia pasti ganti, berapa tahun pasti ganti. Lu lihat aja iPhone 17 yang baru itu, nanti tahun depan juga keluar HP yang baru. Mau nggak mau kan HP yang lama mereka jual atau mereka kirim ke kita buat dipakai. Jadi kalau ya itu sudahlah, kita ya gua nggak peduli, itu terserah kalian. Cuman kalau lu mau tetap mau ganti nih, ganti baterai yang original resmi, sudah ada pasti garansinya, terus ada tertariknya. Kalau lu mau masang sendiri silakan, cuman gua nggak saranin. Kalau lu mau pakai third party juga silakan, gua nggak saranin. Cuman ya kalau memang kepaksa, kalian bisa beli merek-merek third party yang jelas. Di video sebelumnya udah gue jelasin. Terus yang pasti kalau misalnya dia barangnya gacha ada resikonya kalian harus kirim ulang, kalian nunggu lagi. Udah gitu aja, jangan beli copotan lah. Thank you. Kalau emang nanti rame lagi gue ada pembahasan yang lebih serius. Terima kasih, gue Arga, gue pamit, semoga bermanfaat.